محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ نهضة وطن العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم آمين يا رب العالمين. أولا في المدد والبركة نقرأ الفاتحة إلى مرض روحنا للشيخ زين الدين بن عبد المجيد وإلى جميع شيوخه وشيوخنا لهم الفاتحة. والإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام الشيخ محمد بن عمر النووي البلساني نفعنا الله بعلومهما وبركاتهما في الدارين لهما الفاتحة. Jadi kalau kita baca Fatihah kepada orang-orang soleh, apalagi kalau orang soleh itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan berkah itu kita. Karena kalau mereka sudah diberkati oleh Allah. Ibaratnya begini, kita bukan orang biasa, kita bukan orang biasa, tapi ketika kita berjalan bersama orang yang mulia, pergi undangan dan sama tuan guru atau ulama, kita pergi undangan mengiring tuan guru itu. Sungguhnya bukan tuan guru itu yang dapat kemuliaan, bukan ulama itu yang mendapatkan kemuliaan. Kalau beliau itu sudah mulia, sudah hebat, justru kita yang mengiringnya mendapatkan kemuliaan. Kalau saya istilahkan begini, contoh kalau kita baca Fatihah kepada orang-orang alim soleh, tolong baca dia dengan penuh khidmat. Karena setiap ayat-ayat Fatihah itu Allah menjawab Fatihah kita. Ibarat kita ngecas, setiap Fatihah itu kita ngecas. Tergantung dasarnya ya. Kalau dasar HP itu dayanya besar, tetap dia tetap HP itu dengan dasar itu ya. Tapi kalau daya HP-nya itu sedikit, lama dia tetap baterai itu ya. Karena kalau kita baca Fatihah ke alim ulama, orang-orang soleh itu kita ngecas itu hubungan ruhiyah batin yang kita itu nyambung ya. Nyambung ruhiyah kita, batin kita nyambung kepada mereka.
ketemu dengan Nabi, boleh kita tidak pernah ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh kita tidak pernah ketemu dengan Imam Al-Ghazali secara zahir boleh, tetapi secara batin itu bisa-bisa saja terjadi. Walaupun saat ini bisa terjadi, ya. Lewat itu kita lakukan, lewat kita menghadiahkan Fatihah kepada mereka, membacakan Al-Ikhlas kepada mereka. Seperti itu cara kita, sehingga kita bisa menghubungkan ta'alluq rohaniyah kepada mereka. Maka di tarekat Yesus itu ada namanya wazifatul guru bisyamsi. Wazifatul guru bisyamsi. Di situ ketika kita berdoa di tarekat Yesus itu, Allahumma inna hadza ikbalu lailika wa idbalu naharika wa aswatu du'aika faghfirli wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimin. Kita pejamkan mata, kita ta'alluq guru kita kepada Maulana Syekh. Kita bayangkan Maulana Syekh, benar-benar terbayang di benak kita, di lihat kita, terbayang wajahnya beliau bersama orang-orang yang kita kenal di Nahdlatul Wathon. Itu kita bayangkan guru-guru yang kita ketahui, kita bayangkan, ataupun kepada seluruh anggota Nahdlatul Wathon yang tidak kita kenal, kita sambung ruhiyah kita. Setelah merasa tersambung semuanya, baru kita doa. Kita doa, Allahumma inna hadhihi al-qulub qad jama'at ala mahabbatik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasi'illahumma malikakul kirami qadaha wa ajib muddaha wa ahdila subulaha wa alimha al-kitab wal hikmah wa qawha min kitabil mahya wal mamat wa min syarril khalq wa tusgad. Kita doa begitu, mulai saja terus kita. Yang tidak boleh kita khayalkan itu Allah. Kalau guru-guru kita boleh sambung terus wajahnya, bayangin wajahnya itu. Itu memandang wajah guru kita itu mendatangkan haibah dalam batin kita, mendatangkan pengaruh. Boleh. Kalau bayangin pacar aja boleh, itu lagi guru, ya. Ya enggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis kita baca kemarin. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kita baca sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
adalah kalimat la ilaha illallah. Li'annaha, karena kalimat la ilaha illallah itu kalimatul tauhid, adalah kalimat tauhid, atau juga disebut dengan kalimatul ikhlas. Juga disebut kalimatul ikhlas karena orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah itu akan membuat orang yang mengucapkannya itu nanti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidu, dan yang namanya tauhid itu la yumathiluhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamainya, yang dapat menandinginya. Ya, pokoknya Allah itu adalah tauhid. Maka coba dulu kita lihat sejarah baginda Rasul 13 tahun di Mekah berdakwah. Yang beliau ajarkan itu adalah mengenal Allah, bertauhid kepada Allah. Dan saat itu periode Mekah itu ayat-ayat yang turun, surah-surah yang turun pendek-pendek. Maka itu sebabnya kalau kita merujuk ke sejarah ini, yang paling utama kita harus pelajari adalah bagaimana kita memantapkan keimanan kita dulu kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Wali'annaha, dan sungguh laha, bagi kalimat la ilaha illallah itu taksiran, ada pengaruh, punya dia pengaruh. Kalau kita sering baca dia punya dia pengaruh. Fi tathhiril batin, dalam mensucikan batin kita. Insyaallah. Fayufidu nafyal alihata, nafyal alihati, maka berfungsi berfaedah kalimat la ilaha illallah itu menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalimat la ilah, tidak ada Tuhan, ya. Maksudnya di situ bahwa tidak ada yang berhak memang disebut Tuhan illallah kecuali Allah. Karena Tuhan itu the power of, the king of power, dia kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh segala-galanya. Dia yang paling kuat. Kemarin saya sudah sampaikan di kelas berapa itu, ya. Kalau orang ngaku jadi Tuhan perlu kita uji dia itu. Ya, kalau ada orang ngaku jadi Tuhan perlu kita uji orang itu. Benar enggak dia berhak jadi Tuhan? Tapi ujian sampai hari kiamat itu satu pun kriteria ketuhanan itu tidak ada sama manusia. Allah itu tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas oleh waktu. Fir'aun butuh waktu. Fir'aun butuh tempat. Satu saja syarat ketuhanan tidak dipenuhi oleh Fir'aun, maka kosong dari bunyinya. Dia tidak berhak dipanggil Tuhan, ya. Jadi berfungsi zikir la ilaha illallah itu berfungsi membersihkan batin kita. Ingat, zahir kita ada 7 yang perlu disucikan, batin kita juga ada 7 yang perlu disucikan, ya. Makanya saya pernah mengatakan kalau kita beristighfar itu 14 kali setelah sholat, ya jumlahnya nanti 5 waktu itu yang 14 itu jadi 70. Ini di batin kita itu ada namanya latifah. Tubuh halus manusia, ya. Di pertama di bawah susu kaki kita, namanya latifatul qalbi, ya. Itu perlu dibersihkan itu, latifatul qalbi. Di bawah susu kiri kita, ya. Yang perempuan yang lebih berkota, 2 jari ke bawah, ya. Agak condong ke kiri. Condong ke kiri di situ tempatnya.
Kemudian yang kedua ada latifatus sirri namanya, latifatus sirri. Latifatus sirri itu di bawah tusuk kanan kita, agak condong ke kanan, dua jari di situ, ya. Kemudian ada latifatul ruh. Latifatul ruh itu ada di tengah-tengah, tengah-tengah sini. Nanti antum baca di sini, di kitab ini ya, Tarwirul Muluk, ada di sini. Latifatul ruh, ini di tengah-tengah sini ya. Berapa sudah itu? 3 ya. Kemudian latifatul qafi. Latifatul qafi itu di atas susu kanan kita. Di sini di atas susu kanan kita. Contoh ke susu kiri ya, buat saya tunjuk kiri dengan kanan. Di bawah di atas susu kiri kita contoh ke kiri. Latifatul aqsa. Latifatul aqsa itu di atas susu kanan kita. Contoh sebelah kanan. Kemudian ada namanya latifatul qalb, ubun-ubun kita, di ubun-ubun kita tepatnya, ya. Kemudian ada latifatul kulli jasad atau latifatul nafsin natiqah di seluruh anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perlu diistighfarkan itu, ya. Niatkan ke masing-masing latifah itu. Kalau zahir kita ada kedua tangan kita perlu diistighfarkan, dua mata kita, mulut kita, hidung kita, kaki kita, kemaluan kita. Itu perlu diistighfarkan itu, ya. Ulama mengajarkan kita. Maka ini yang dibersihkan oleh kalimat la ilaha illallah itu. Batin kita yang 7 itu dibersihkan dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yufdidul wahdaniyata lillah, dan menetapkan keesaan bagi Allah, yaitu dengan kalimat illallahnya, biqaulihi illallah. Wa ya'udu dzikru min zahiri lisani ila batini qalbi. Hendaknya selalu dibiasakan ya. Pertama dari zahir lisan kita biasakan ucapin dia sampai masuk ke batin qalbi kita, ke dalam hati kita. Jadi terbiasa kita, ya. Maka orang-orang yang senantiasa biasa mengucapkan la ilaha illallah itu nanti ketika dia tercabut rohnya itu, dia akan terbiasa karena refleks ya. Sekarang kalau tubuh kita latih dia, belum kita pernah belajar silat-silat itu ya, kita disuruh melatih dia, biasakan nangis begini itu, biasakan dia setiap hari nangis 10 kali. Tapi ketika kita dipukul orang, refleks bukan kita tangan, refleks ya, seperti itu dia mulut ini, agar dia refleks nanti ketika kita nafas itu, refleks dia lisan kita, batin kita ini sudah tertanam kalimat la ilaha illallah itu. Wali'anal imana, karena sesungguhnya iman itu la yasifu illa biha, tidak sah kalau sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ay ma'a Muhammadir Rasulullah, atau disertai dia dengan Muhammadur Rasulullah. Walaysa hadza fi ma siwaha min al-azkar, dan tidak ada yang lain yang membuat sah iman kita selain dari zikir ini. Kalau mau masuk Islam, memakai Allahu Akbar, tidak sah, ya. Allahu Akbar dari Islam, tidak sah secara zahirnya, ya. Memakai Subhanallah, tidak sah, ya.
harus memakai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang dulu ini sering memakai syahadat, dua syahadat ini sebagai kalimat mereka. Kalau orang Jawa mengatakan itu jimat kalimat solo. Keluarga antum yang pergi ke Malaysia merantau, tidak usah dari dukun, ya. Tidak usah pergi jampi-jampi, pandi-pandi keluarganya supaya selamat ke Malaysia, ya. Pakai ini dipakai. Oh, kita ngaji kok. Ini orang yang sudah pernah ngaji, ya. Nanti terikutkan kesyirikan di situ. Tulis dua kalimat ini di kain. Lalu setelah ditulis, potong dia, ya. Karena tidak pernah berpisah antara Allah dan Muhammad, tidak pernah berpisah. Dari akhirat sampai dunia tidak pernah berpisah. Maka kalau itu dipotong, kalimat Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibawa ke Malaysia. Yang la ilaha illallahnya ditinggalkan di rumahnya. Insya Allah orang itu akan selamat pulang kembali ke rumahnya. Kalau itu dipakai, ya. Bahkan ada yang mentradisikan bahwa setiap kita berpisah itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa. Ya. Assalamualaikum, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu caranya, ya. Ada yang bikin begitu. Misalnya ini hello. Saudara tradisikan sesuatu yang baik. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Seafdal doa alhamdulillah. Dikatakan innama ju'ila alhamdu afdala lianna du'a ibaratun an zikrin. Hanya saja alhamdu itu dijadikan dia menjadi seafdal doa. Karena doa itu adalah ungkapan ingat kepada Allah. Orang yang berdoa itu berarti dia ingat kepada Allah. Wa ayyabluka minhu hajatahu. Dan orang yang berdoa itu menuntut darinya, dari Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya. Alhamdulillah yashmiluha. Sementara ucapan alhamdulillah itu sudah tercakup, doa itu di situ sudah tercakup. Karena fa'inna man hamidallah, karena sesungguhnya orang yang memuji Allah, innama yahmadu ala ni'ami, karena memuji atas nikmat-nikmat Allah. Ada nikmat yang datang, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu ala ni'mah, sementara memuji atas nikmat itu talabu mazidin, menuntut tambahan nikmat itu, ya. Secara tidak langsung kalau kita memuji Allah berarti kita menuntut tambahan nikmat dari Allah. Apa dalilnya? Mana dalilnya? Ya, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Maka sebagian besar ulama mengatakan azab itu dibagi 3. Tapi yang paling besar azabnya itu adalah orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Pertama ada namanya azabun alim. Yang kedua ada namanya azabun azim. Yang ketiga ada namanya azabun syadid. Gabungan di antara keduanya. Azabun alim itu penderitaan yang diberikan oleh Allah kepada hati seseorang. Atau orang kaya tapi tidak tenang dia kaya.
selalu gundah, selalu cemas, ya. Ada orang cukup dia punya rezeki tapi merasa apa, merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang dia. Itu azab diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang yang ingkar kepada Allah, lalu diberikan hatinya azab oleh Allah. Azabun alim namanya. Kemudian ada azabun azim. Azim itu artinya tulang, azim itu tulang artinya, ya. Artinya azab yang diberikan oleh Allah berupa penyakit di tubuh. Entah keselio tulang mungkin, atau entah mungkin tulangnya retak, atau mungkin dingin tulang. Banyak macam penyakit yang disebabkan di tulang itu, ya. Karena sumber penyakit itu juga tulang. Ketika tulang ini diberikan tidak normal lagi oleh Allah, banyak penyakit yang akan timbul di situ. Itu namanya azabun azim. Ada juga azabun syadid. Azabun syadid itu dua-duanya diberikan oleh Allah. Azab diberikan di batinnya itu, kemudian azab yang diberikan kepada tubuhnya, ya. Sudah batinnya sudah tenang, tubuhnya lagi diberikan penyakit disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada dua dosa yang istilahnya itu langsung diberikan ganjaran oleh Allah di dunia ini 8 tahun. Yang pertama itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu biasanya kes, itu asapnya diberikan di dunia. Dari dunia disisa. Kemudian yang kedua, ada orang yang memakan amal masjid. Kata dulu, ngurusin mursyid dulu, lebih berat makan amal masjid ketimbang harta anak yatim. Karena kalau amal masjid itu banyak orang punya, semua jamaah masjid itu punya. Sementara kalau anak yatim pribadinya yang punya. Jadi kalau kita makan harta anak yatim, kita berdosa di pribadinya anak yatim itu. Tapi kalau amal masjid itu kita berdosa di seluruh jamaah masjid itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah akan percepat nanti azabnya orang itu. فقال ذلك العزيزي روى هذا الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن جابر. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أي في الحديث القدسي والكلام الإنسي. Hadis qudsi wa kalamil insi. Mengapa dikatakan hadis qudsi itu kalamil insi? Karena memang maknanya dari Allah, lafaznya itu dari Rasulullah. Makanya dikatakan kalamul insi, kalamnya manusia. Kalau Quran beda. Kalau Quran itu maknanya apa? Lafaznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Kalau hadis qudsi itu bedanya. La ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah itu adalah kalamku, kata Allah, dan saya memang dia, ya. Memang nama saya Allah gitu, ya. Man qala dakhala hisni. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu, maka dia masuk ke bentengku.
kita telah terlindung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Siapa yang masuk ke bentengku maka aman dari azabku. Aman dari azabku kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau kita mau buat benteng kita dari seher, dari pelet mungkin, atau dari gangguan-gangguan makhluk halus, itu banyak kalimat dari Allah. Satu kuncinya sebenarnya kita kenal dengan seher itu karena kita ragu ya. Makanya orang yang ragu tauhidnya sekalipun dia belajar seher itu nggak bisa jadi sehernya. Kalau orang kuat tauhidnya nggak bisa jadi sehernya, karena seher itu baru bisa jadi kalau menyebutkan Allah. Syaratnya harus menyebutkan Allah, baru seher itu bisa mantap gitu. Mantap sehernya. Kalau dia menyebutkan Allah mau menyebutkan Allah, itu sudah sehernya. Tapi kalau orang yang kuat tauhidnya berpegang pada kalimat la ilaha illallah ini, la maqsuda illallah, tidak ada yang menuju kecuali Allah. Kalau dunia ini kecil, isinya dunia ini kecil, harta ini kecil, ya. Hanya Allah yang maha besar. Buktikan dong, Allahu Akbar itu Allah maha besar, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tidak jadi pejabat, tidak Allahu Akbar lagi, jabatan akbar. Tidak ingat kepada Allah kan? Lupa kepada Allah, sholat sudah nggak sholat lagi kan? Terus sibuk dengan teman-temannya, sama pejabat-pejabatnya. Bukan Allahu Akbar lagi. Buktikan, ma'rifatkan Allah bahwa dia yang paling besar atas segala-galanya. Itu yang kita besarkan dalam hati kita, Allah. Kalau kita punya penyakit itu kecil penyakit itu, tapi maha besar Allah menyembuhkan penyakit kita. Begitu cara kita meyakini kalimat Allah Akbar. Kalimat Subhanallah amalkan, kalimat Subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Apa maknanya? Maha suci Allah. Sucikan dong Allah, jangan suka makan-makan yang haram dong. Jangan suka makan-makan yang syubhat. Ya, pelihara itu yang masuk dalam doa kita. Hingga haris guna wa hingga haraman wa tahhiru. Ya Allah, kalau rezeki kami itu haram, ya Allah sucikan dia. Enggak maksudnya terus kita mengambil sesuatu yang haram terus suci. Enggak, bukan itu maksudnya. Maknanya ketika ada orang tua kita, saudara kita masih melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah dengan doa tadi itu, mudah-mudahan Allah merubah saudara-saudara kita itu, merubah anak-anak kita yang berperilaku sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, Allah rubah sehingga makanannya halal, pekerjaannya halal. Itu maksudnya. Maka subhanallah itu amalkan dalam kehidupan, bukan dikatakan saja, bukan diamalkan subhanallah. Seribu kali untuk bilang subhanallah, subhanallah. Tapi dalam praktik kehidupan kita tidak mensucikan Allah dalam segala perbuatan kita, keyakinan kita, etika kita, jadi bisa. Ya. Alhamdulillah, syukur, kalimat syukur, buktikan dalam kehidupan kita. Sering-sering berbagi kepada orang lain, ya. Itu tanda kita bersyukur. Ada orang yang mau makrifat kepada Allah, tapi hanya peduli dengan dirinya aja. Zikirnya luar biasa, sholatnya tidak pernah lekang dengan sholatnya. Sholat, tapi orang sakit di sekitarnya tidak dipedulikan, orang lapar di sekitarnya tidak dipedulikan, orang yang butuh bantuan tidak dibantu. Apa kata Allah? Hei, sesungguhnya saya dekat sama kamu, tapi kamu tidak tahu saya itu dekat. Dan bisa kamu makrifat. Kenapa? Makrifat itu ada sama orang yang sakit itu, ada sama orang yang butuh bantuan itu. Di situ saya. Ketika Anda menolong orang itu, maka sungguh Anda dekat sama saya. Jika Anda bantu orang kesusahan, sungguh saya dekat sama Anda. Seperti itu.
Jadi usahakan begini, sedikit-sedikit kita belajar kalimat itu agar jadi amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu kalimat jalal. Rahim itu kalimat jamal. Ya. Kalau kita belajar dari orang tua kita yang guru-guru yang tua-tua, dari abah kita, dari bapak kita, ada kita dapat tempat. Boleh jadi bulu darah itu dari bapak kita. Kalau dari ibu kita, akan menyimpan boleh jadi bulu darah akan amalkan dari tulang isi dalam tulang akan Allah Subhanahu wa taala 5. Ya, biru hidung tetap semangat. Jadi maksudnya kalimat bulat kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya adalah Allah kedua orang tua kita, Allah Rasulullah kedua orang tua kita. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan lingkupan ketiga-tiganya ini, Allah, Rasulullah, ibu bapak kita, guru-guru kita, tidak akan dapat berkah dari Allah. Pegang dia buat-buat ini Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan kebaktian kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru kita, kepada kedua orang tua kita. Insya Allah makmur berkah. Sudah ada dulu. Belum lanjut Ustaz. Lanjut. Oke. Alhamdulillah. Memang kalau kita ngaji itu banyak godaannya. Ya. Kalau kita nonton di lokal ya, jadi bosan-bosan. Ya. Tapi kalau kita ngaji itu wayana, suara fisika no, ya tahu ya. Tidak diingatkan juga saya punya jam ya. Insya Allah untuk hari ini kita cukupkan saja apa yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Harapan kita bisa kita amalkan ya. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ilmu kita menjadi barokah. Hati-hati kita ini diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati-hati yang taat, hati-hati yang khusyuk, yang khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadri wa la tatannu kifayatan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayaknya harus di setiap hari Kamisnya yang saya duduk di sini lebih enak di sini ya. Allahumma biqal hadilah sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.